ngartikan cinta dunia tuh kerja, banyak yang ngartikan cinta dunia tuh bisnis, banyak yang ngartikan cinta dunia tuh enggak kayak gitu. Cinta dunia itu menjadikan dunia sebagai akhir dari tujuannya, dan dia nggak tahu mau kemana lagi habis itu. Kalau lihat sini nih tenang. Ah ini parah. Parah. Iya itu. Kayak sebelah itu. Jadi kalau di SMK tuh sebuah gapai keberkahan tuh saya sering bilang wajahmu adalah kontenku. Saya nggak pernah nyiapkan materi, jadi lihat aja wajah satu-satu, cara duduknya, cara ngomong, dan nampak yang agak selamatin untuk pakai masker gitu loh. Nah, kita buka dulu dengan satu ayat Al-Quran. Ini ayat saya bawa kemana-mana, keliling-keliling. Kan antum kan wajah-wajah ini kan apa? Al-Quran itu di luar kepala semua. Janganlah dipertegas, Ji. Tenang pelan-pelan gitu, Ji. Saya baru mau mulai, Ji. Udah saya pasang timer di sini 35 menit lagi asar. Gimana baginya 35 menit ini biar selesai semuanya gitu loh. Jadi Al-Qurannya sudah di luar kepala. 479 ini, tapi sebelum masuk ke 479 ada hadis yang antum semua pasti sudah tahu. Hadis tentang si mayoritas. Apa? Si mayoritas. Apa hadis si mayoritas itu? Hadis si mayoritas adalah hadis tentang orang muslim yang hari ini terkena penyakit al-wahnu. Kan baginda Rasulullah bilang begini, nanti umat akhir zaman itu terkena penyakit al-wahnu. Sahabat nanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia dan benci sama kematian. Banyak yang mengartikan cinta dunia itu kerja, banyak yang mengartikan cinta dunia itu bisnis, banyak yang mengartikan cinta dunia itu enggak kayak gitu. Cinta dunia itu menjadikan dunia sebagai akhir dari tujuannya, dan dia nggak tahu mau kemana lagi habis itu. Padahal dunia ini adalah power bank yang harus kita cas benar-benar persiapan mau langkah ke akhirat, karena masih ada dua alam lagi. Satu alam barzah, kita pasti disiksa kalau bermaksiat, kita pasti dibalas kalau beramal soleh. Jadi jangan dikira balasannya di akhirat, salah besar, fail. Nah ini yang saya bilang tadi, si mayoritas tadi banyak nggak paham. Maka Rasulullah ditanya sama sahabat, hal min qillatin nahnu hina idzin, hal min qillatin nahnu yauma idzin. Ada beberapa lafaz yang berbeda-beda. Apakah kita saat itu sedikit? Lah, kata Rasulullah, bal antum katsirun. Kalian waktu itu banyak sekali. Maka judul kita si mayoritas. Si mayoritas ini teman-teman, mayoritas berjilbab, mayoritas ngaku Islam, mayoritas sudah hijrah, dan dia pikir hijrah itu cukup pakai jilbab, terus baik, nggak ganggu orang. Kalau mau party-party suka-suka gue, yang penting gue nggak ganggu. Ya pas waktunya Idul Adha, sholat, kurban, ikut pada orang kebanyakan. Begitukah Islam? Enggak. Islam nggak kayak gitu. Ayat Quran yang bagus-bagus, yang enak-enak ambil, yang kira-kira tajam-tajam ya nanti dulu deh, skip dulu. Makanya sering ada kalimat Al-Quran itu baru turun ayatnya. Kalau yang ikut-ikut SMK biasa dengar. Nah teman-teman semua, si mayoritas ini kan ditanya sama Rasulullah, ditanya sama sahabat, apakah kami saat itu sedikit? Tidak, kata Rasulullah, kalian saat itu banyak sekali. Tapi kalian seperti buih di lautan. Maka teman-teman, mayoritas ini tidak sama dengan si mayoritas itu tidak sama dengan kualitas. Qatar ini lagi rame banget dibicarain orang, viral kan, luar biasa orang ngomongin Qatar, semua pada repost, saking takutnya mereka take down beberapa video, beberapa foto. Hanya satu ayat aja, syu'uban wa qabaila lita'arufu. Gara-gara ada kalimat lita'arufu, gak apa-apa, saya memang sengaja ngomongnya pelan, nanti waktunya ngegas ada waktunya. Udah agak sampai, tenang, itu udah mulai masuk, baru tusuk-tusuk sedikit-sedikit. Kunci pintuan, tolong. Kan internal tadi kan, Mas Dimas bilang
bangkitin giro. Saya udah, masa saya nyuruh antum, ayo antum semangat hijrah. Wah, itu omongan 1 abad yang lalu. Ini ngomong sama antum-antum yang centang-centang biru, saya udah pernah ngomong kan? Yang centang-centang biru dihisap Allah. Saya sih nggak nakut-nakutin, ngasih tahu aja. Saya sih tidak centang biru. Tapi yang follow centang biru. Oke, masuk. Yang paling nggak enak tuh dengarnya adalah begitu Rasulullah bilang begini. Saya bacain hadisnya langsung ya. Faqala qailum wa min qillatin nahnu yauma idzin qala bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum guthaun ka gutha'is sail, seperti buih di lautan. Nah, yang sakit tuh, yang sering di skip dari hadis ini, Mas Eko dan kawan-kawan semuanya, jarang dibahas adalah Rasulullah bilang gini, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata. Saya ulang ya, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al mahabata minkum. Apa artinya? Allah mencabut dari dada musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Apa di sini? Nanti saya share, teman. Saya share ini. Saya kasih ke Mas Dimas. Mas Dimas bagiin ke kawan-kawannya. Oke, silakan di-share. Ini sebagai pembukaan. Udah. Allah cabut rasa takut. Apa yang dicabut? Rasa takut. Dari mana? Dada siapa? Musuh siapa? Kita. Musuh kalian. Siapa musuh kita? Munafik, musyrik, fasik. Orang mukmin. Ada nggak mukmin? Ada, ayat legend. 8 ayat 5. Ayat andalan. Karena selalu keluar setiap mau ngadain hijrah pesari gitu. Terlalu vulgar ya. Asal mau ngadain acara baik-baik, 8 ayat 5 langsung main, langsung on. Apa itu 8 ayat 5? Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ayat ini aneh banget, coba Ustaz, lihat kan. Yang enggak suka siapa Ustaz? Orang beriman, ya? Hasan. Harusnya kan yang enggak suka tuh orang kafir. Wa inna fariqam minal kafirina lakarihun. Sudah pernah ngomong kan sama beberapa kawan-kawan di sini? Atau curhat-curhat kan kalau udah ketemu tuh nggak ada. Kalau udah ustadznya panjang, ustadz, nah pakai matobi itu masih curhat. Kapan nggak ada ustadznya? Waktu dia sudah sukses, sudah banyak followernya, banyak endorsementnya lagi. Ini saya cerita di Samudra Atlantik, nah, bukan nanti. Kalau endorsement sudah mulai naik lagi, engagement sudah mulai kencang, bisnis sudah mulai maju, customer meramai, oh ustadz di skip aja lah. Itu di Samudra Atlantik, nggak ada di sini. Sini nggak jauh beda ini. Wala yanzi'annallah, Allah yanzi'. Allahnya pakai marfu', menunjukkan Allah fa'ilnya. Yang pelakunya, yang melakukan itu adalah Allah. Wala yanzi'annallahu, Allahu yanzi'un. Allah yang mencabut rasa takut dari hati, dari dada musuh-musuh kalian. Siapa yang nyabutnya? Allah. Siapa yang bisa ngalangin? Maka dia lihat kita ramai, si mayoritas ini nggak takut sama sekali. Elah receh. Kumpul aja kalian ramai-ramai itu, nggak akan takut. Karena yang nyabut dari dada dia Allah Rabbul Alamin. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah. Kenapa kok bisa dicabut? Karena kata Rasulullah, umat saat itu terkena penyakit al-wahan. Apa hubud dunia? Hubud dunia di sini dimaksud apa sih? Pelit. Apa? Pelit. Kita tarik ke bawah. Kenapa sih bisa pelit orang itu? Ternyata pelit itu penyebabnya adalah rezeki. Oh sorry, nggak usah pakai rezeki. Meski ini judul buku soalnya. Orang yang dapat uangnya dari harta yang haram, baik itu sifatnya dan zatnya haram, ini pasti endingnya pelit.
Dia banyak kok sedekahnya Ustaz, 1 miliar. Oke, 1 miliar dibanding berapa bisnis yang dia punya? Tukang beca punya uang 100.000. Temannya bilang, saya pinjam dong mau beli beras. Berapa perlunya? 50.000. Langsung digeser tuh sama tukang beca. Tahu nggak sedekahnya berapa persen? 50%. Kayak Umar sedekahnya. Antum punya bisnis, punya usaha, terus dapat omset 1 miliar. Terus teman-teman bilang, pinjam dong setengah, 50%. Itu analisanya bisa 3 hari 3 malam, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat mentok. Sholat mentok tuh sholat udah nggak tahu, bingung lagi. Pelit ini yang bikin kita akhirnya nggak bisa kemana-mana. Qatar tadi saya bilang bisa menang telak. 1 karena harta, yang kedua karena tahu ilmunya. Si mayoritas ini diremehkan karena jahil. Jahilun itu artinya adamul ilmi. Jahilun juga artinya bisa jadi memblok diri, nggak mau menambah file baru di otak. Dia hanya mau, aku taunya begini aja, dari dulu aku taunya begitu, ya udah gitu aja lah. Jamur crispy, coba dalam. Jahil murokab, keras kepala sekali. Apa jamur crispy? Bukan jamur murokab, jahil murokab. Jahil murokab tuh apa? Bodoh kuadrat. Kenapa keras kepala? Nah, file dasar yang saya mau sharing ke mantum semuanya. Kenapa musuh kita tidak takut sama kita? Kita lemah di sini. Sudah dapat buku? Sudah ya? Tadi hadis mayoritas sudah clear ya? Penyebabnya apa tadi? Pelit, alwahan. Sekarang bagaimana orang tuh bisa alwahan? Kok nggak konek-konek? Kok nggak terhubung-terhubung? Kok nggak beres-beres masalahnya? Lupa rumus dasar. Surat 4 ayat 79. Coba buka. Teman-teman semua, ini yang saya nyebutnya LQ, Life Quadrant. Apa? Kuadran kehidupan. Ini hal yang sangat fundamental. Saya sampaikan berulang-ulang. Hampir semua orang yang saya temuin ketika dia curhat, Ustadz, panjang Ustadznya, langsung 479. Dapat nggak? Apa bunyinya? Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpa kamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Oke, dah sampai situ dulu. Yang baik-baik apa? Perintah Qurannya gini kan? Siapa yang percaya Quran? Mungkin benar atau pasti benar? Masa? Iya ke? Qurannya bilang apa tadi? Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Langsung Allah bilang ma asobaka min hasanatin fa, maka itu semua gak boleh kau klaim sebagai milikmu, hasil kerja kerasmu dan lain-lain. Ini instruksinya. Ini apa namanya? Perintah. Kita sekarang buka fakta di lapangan. Kalau dapat kebaikan, ayo, apa ngomongnya? Kan kerja keras kita, Pak. Alhamdulillah lagi pakainya. Berkat kerja keras kita ini Bunda, kita bisa ada di titik ini. Kata Allah, ini parah. Jadi tempeleng, macam-macam lah Allah cabut. Apa yang Allah cabut? Duit enggak, saldo enggak. Apa yang Allah cabut? Rasa tenang, as-sakinah. Saya pernah di WA orang 1:30 malam. Ustaz, saya tahu duit dia amat sangat banyak sekali. 1:30 malam dia WA Ustaz. Apa bacaan-bacaan yang harus saya baca supaya saya tenang? Saya kasih doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Saya rekamin voice note. Antum baca ini, saya bilang doa banyak istighfar minta ampun. Kalau bicara saldo, ya saldo saya tidak ada apa-apanya, amat sangat tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa Allah cabut? Ini karena setiap dapat kebaikan, makanya kita disuruh sholat itu. Coba antum lihat sholat, coba gerakan sholat gimana? Apa kalimatnya? Ini si mayoritas yang tiap hari sholat nggak tahu arti Allahu Akbar tuh apa sih artinya. Kalau kayak gitu tuh
Kalau antum fighting, berantem, angkat tangan tuh artinya nyerah. Kan Allahu Akbar tuh Allah yang maha besar kan? Tapi nggak gitu kalau di sini. Faktanya nggak gitu. Bukan Allahu Akbar, bukan Allah yang besar. Ini ilmuku akbar. Ini egoku akbar. Ini gengsiku akbar. Ini suaraku akbar. Ini wajahku akbar. Akhirnya Allah cemburu. Kok jadi makin pintar orang ini, kata Allah. Kerja, anak masih tidur. Pulang, anak sudah tidur. Cari duit sampai stres. Udah dapat duit dipakai untuk ngilangin stres. Kerja apa dikerjain sih? Parah. Coba siap-siap ya untuk cari sandaran. Udah mulai agak masuk ini. Ya udah mau nyender kan? Nyender aja. Oh, iya. Ada yang lebih berat kok. Ada yang lebih berat daripada jatuh cinta. Jatuh tempo. Allahu Akbar. It should be. Gak ada yang bisa ngalahin kecuali Allah. Tapi karena otaknya akbar, ilmunya akbar, egonya akbar, gengsinya akbar, pintarnya akbar, networkku akbar. Saya kenalin Ustaz, saya kenalin Ustaz, saya kenalin. Ya udahlah kata Allah, maju masuk jurang. Berubah Allahu Akbarnya, nggak jadi Allahu Akbar, jadinya pintarku akbar, egoku akbar. Nggak mudah ngomong begini. Maka kita nyerah, ya Allah. Nabi Yunus tuh coba lihat. Siapa tokoh paling legend di sini nih, di kuadran sebelah kanan ini? Siapa? Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus dalam perut ikan? Fanada fi zulumat, dalam perut ikan dalam malam hari dan di dalam laut. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang salah? Umatnya. Nabi Yunus tuh dakwanya sungguh-sungguh loh, totalitas. Gak sempat main Instagram, gak sempat bikin konten-konten yang lucu-lucu gitu, Ji. Gak sempat. Hari ini pas aja. Ya Allah, Nabi Yunus itu dakwahnya totalitas. Tapi waktu itu umatnya memang gak mau dengar. Akhirnya Nabi Yunus ngambek. Cepat baper. Nabi Yunus baper. Allah marah, gak suka. Kenapa? Nabi Yunus ninggalin tugas, gak sesuai SOP. Kamu tuh Nabi, tugasnya dakwah ngajak. Hidayah milik aku. Nabi Yunus lupa, seolah-olah sudah nyampaikan harus closing. Nyambung gak nih? Saya kan pakai bahasa antum ini. Clear? Harus closing. Gimana caranya? Abi udah totalitas. Iya, hidayah milik Allah. Hasil dengan proses itu beda zona. Hasil zona Allah, proses zona manusia. Kita kadang suka ngerecokin zonanya Allah, kita yang mau ikut campur. Zona proses, kita yang disuruh Allah ikut campur. Salah gitu. Proses zona siapa? Zona manusia. Hasil zona siapa? Allah. Nah, makanya kalau di Munzalan saya bikinkan unit usaha. Qadarullah, saya yang pegang bisnis-bisnis di Munzalan, saya yang dampingin. Tagline-nya apa? Ya, amal usaha. Ya, namanya juga usaha. Hasilnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Itu yang saya tanamkan di tim saya. Namanya juga usaha. Hasil kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Udah, nggak usah masuk di zona hasil. Apapun hasilnya kita serahkan, dan itu pasti yang terbaik menurut Allah. Dah, Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Doa, apa doanya? Ya Allah, umatku yang salah. Atau pantunnya gini, kaulah bulan, kaulah bintang. Coba dulu. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Pan. Sudah mulai panas, saudara-saudara. Tinggal 17 menit. Ya, 9 menit jemput nama. Lalu udah nyandar. Ayo ikut saya. Pekerjaan paling enak di dunia ini adalah menyalahkan orang lain. Nyalain lampu ini terang. Ada ya. Ini guru les ya? Privat ya? Iya, privat. Suka ngeles. Guru les kan suka ngeles.
punya alasan untuk menyalahkan umatnya. Dan memang jelas fakta umatnya benar-benar salah. Tapi begitu Nabi Yunus bilang la ilaha illa anta, nggak ada Tuhan selain Kau ya Allah. Tauhid berarti kan? Nih ya, nanti lihatnya saya bedah ya. Ini ayatnya baru turun kayaknya nih. Nomor 1 konsepnya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta. Tidak mengganti Allah dengan apa. Subhanaka. Setelah tauhid, Nabi Yunus bertasbih. Ya kan? Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Istighfar. Yuk, ikut saya. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Rumah tangga Ustaz, padahal ruangan kami itu AC Ustaz, tapi panas aja bawaannya. 2 rumusnya. Laki-laki jaga mata, perempuan jaga mulut. Mau pakai button scrub kayak si sesa kayak apalah barang-barang berada di badanmu itu, jaga mulutmu, selamat kau jadi istri. Hai para suami, apapun barang branded yang hari kau nempel di tubuhmu, jaga matamu, selamat kau jadi suami. Maka nasihat pernikahan yang 10 detik sudah hitung, nggak sampai 10 detik. Suami jaga mata, istri jaga mulut. Karena 5M biasanya. Ini yang di sana ya, Samudra Atlantik ya. Menyapu, memasak, mencuci, mengepel, mengomel. Nah, itu Pak. Nggak ikut. Nggak ikut. Live. Cantik emang. Tapi M yang kelima itu, ampun. Sering pakai dalil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab aja diam kok. Iya, pintar. Perempuan yang kayak gimana yang didiamin sama Umar? Yang masak, jaga kemaluan, jaga pandangan, berkhidmat totalitas, nggak pernah bantah ketika Umar nyuruh sesuatu yang sesuai syariat. Kamu nggak? Kok mulai agak diam? Sakit ya? Ini kan saya bilang sama kakak-kakak yang wajah tuh dirawat bukan diedit. Mulut dijaga. Perempuan kelemahannya di situ. Makanya kalau nangis dia body language. Kalau laki-laki dia nangis tutup mata. Aduh, gengsi dia. Maka saya bingung kalau lihat ada laki-laki nangis tutup mulut. Tulang. Kalau di filter Instagram tuh yang goyang-goyang tuh Ji. Ada kan filter Instagram yang gitu kan? Nah, yang goyang-goyang tuh. Nah, itu kacau. Tauhid la ilaha illa anta. Subhanaka tasbih. Inni kuntu minaz zalimin. Istighfar. Maka daripada marah-marah mendingan muhasabah. Ini perintah siapa? Quran. Siapa brand ambasadornya? Nabi Yunus. Ada nggak nabi yang lain? Ada. Siapa? Nabi Adam. Doanya Siti Hawa apa doanya Siti Hawa? Ada nggak yang tahu doanya Siti Hawa dalam Al-Quran? Nah, udah dapat materinya, privat kemarin ya. Harusnya beda, tapi Allah udah kasih kode di surat 7 ayat 23. Allah bilang apa? Allah bilang, qala, berkatalah dua-duanya. Siapa? Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Terus wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, aku zalim. Kata Siti Hawa, aku juga. Dua-duanya dalam lantunan doa yang sama, terpisah sekian ribu kilometer. Saling nyalahkan? Enggak. Karena pekerjaan yang paling enak mau menyalahkan. Tapi mereka memutuskan untuk muhasabah. Bayangin ya, Nabi Adam dengan iblis itu punya persamaan. Sama-sama pernah di surga. Apa? Sama-sama pernah di surga. Sama-sama pernah ketemu Allah. Sama-sama Pernah bikin dosa. pernah bikin. Dan sama-sama diusir dari surga. Yang satu masuk surga, Satu masuk. yang satu tetap di neraka. Apa beda antara mereka berdua? Respon.
Hai para mayoritas yang tiap tahun umroh, KTP-nya Islam dari lahir, they don't read holy book. Orang-orang kafir tuh nggak pernah baca Quran. They don't read hadis. Dia nggak baca hadis. They read you as a Muslim. Yang sudah pakai jilbab panjang-panjang, yang sudah pakai ikon-ikon hijrah, bukan berarti nggak boleh, nggak, pakailah itu. Tapi teman-teman, kita sedang berdakwah dengan attitude dan respon kita. Begitu dia bilang, anak hijrah aja masih masuk parit kok, anak hijrah aja begitu kelakuan instastory-nya, anak hijrah aja mudah putus asa kok. Bayangin, gara-gara masalah dia buka jilbabnya, gara-gara masalah dia pisah sama keluarganya, gara-gara masalah dia nggak percaya sama Allahnya. Semudah itu kan kita melepaskan akidah kita hanya karena masalah? Padahal kita bilang Allahu Akbar. Yang jangan-jangan yang Akbar bukan Allahnya, tapi egonya, ilmunya, sombongnya, kecerdasannya, dan lain-lain. PR besar, bos. Saya ini ngomong untuk diri saya sebenarnya. I'm not talking to you, I'm talking to me. Tapi sayang kalau saya sampaikan ini cuma untuk saya sendiri. Makanya saya nyebut ini life quadrant, kuadran kehidupan. Begitu Allah bilang yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari diri sendiri. Faktanya, begitu dapat kebaikan, banyak orang yang mengatakan ini karena kesuksesanku, karena kerja kerasku. Maka pelit. Gimana? Yo, orang pelit. Orang pelit. Badannya gampang sakit. Badannya gampang sakit. Orang pelit. Orang pelit. Bisnisnya gampang pailit. Bisnisnya gampang pailit. Orang pelit. Orang pelit. Biasanya kuburannya sempit. Kuburannya sempit. Mau cerita nggak? True story. Saya baru pulang kemarin saya ini belum balik ke rumah. Pontianak, Jogja, kemudian lanjut ke Bandung naik kereta api. Sampai di kereta api itu dijemput langsung diajak ke kuburannya Ko Stephen almarhum, Allah yarham. Kuburan itu teman-teman di Firdaus Memorial Park itu, FMP itu, di sini 1 meter berarti 100 cm, di sini 2 meter berarti 200 cm. Teman-teman, Kang Deki, adik iparnya Ko Steve yang nikah sama adik istrinya, itu pesan, lupa pesan, ternyata kuburan itu digali, di sini dibuang 15 cm. Di sini dibuang 15 cm. Berarti kalau 15 cm dibuang, berapa harusnya? It should be 170. Teman-teman tahu nggak? Udah sampai di kuburan baru bingung. Kang Dekinya baru ingat, astagfirullah, Ko Steve itu panjangnya tingginya 191 cm. Masuk nggak? Enggak. Harusnya enggak. Tapi Masya Allah, Allah menunjukin kemahakuasaan. Itu Kang Diki cerita, saya bersumpah demi Allah, kami bertiga masuk dalam lubang, muat semua. Tubuhnya Ko Steve tahu kan? 191. Dan ini space-nya cuma 170, kurang berapa puluh senti, harusnya diteguk. Tapi kami masuk dalam lubang 3 orang Ustadz. Bang Andi, Kang Deki, sama satu lagi disebut Ustadz, siapa yang besar badannya juga, masuk di dalam, kami di dalam lubang bertiga, cukup. Jenazah Ko Stephen juga cukup. Siapa yang bikin lebar ini? Allah. Kita sama-sama tahu kan gimana beliau sedekah. Hari H itu kan, sehari pagi-paginya masih borong dagangan ibu-ibu kan yang datang dari Jawa Barat tuh. Karena beli semua, Ustaz. Saya peluang pagi itu hari H, pakai baju kaos yang follower Muhammad Tisbiu pagi, baju biru dia tuh, depan mata. Dan Masya Allah teman-teman semua, meninggalnya Ko Steve ngasih pelajaran. Saya lagi ziarah, ngasih bunga, terus bilang, tiba-tiba ada yang datang bawa bunga, Habib Ares yang punya gleb, datang bawa 1 kantong plastik isinya bunga. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah, saya bentuk love gitu kan, nangis sambil berlinang air mata. Saya bilang, kok ente udah enak sekali di sana, saya bilang, udah kumpul sama orang-orang baik, kumpul sama orang di surga sana. Ente ini nggak ngasih harta, saya bilang. Sambil netesin air mata, saya bilang sama istrinya, sama anak yang di situ, saya bilang, Ko Stephen ini nggak ngasih harta, dia ngasih hatinya. Karena banyak orang nggak pernah ketemu sama beliau, justru terasa apa yang dia berikan, apa yang dia punya. You are what you give, bukan what you have.
Maka hari ini ayo si mayoritas, kita yang hari ini mayoritas, berhentilah untuk pamer-pamer dan bangga-bangga dengan apa yang kita punya. Karena itu bukan hartamu. Nanti dihisab di hadapan Allah. Yang kau miliki itu adalah yang kau berikan. Tahu nggak kelanjutan ceritanya? Abang kita nih Habib Ares ini beli 10.000 bunga. Dia bilang, Ustaz, aneh barusan dari depan Ustaz. Saya kan nggak tahu dia datang. Tahu-tahu dia bilang, Ustaz, aneh nggak tahu Ustaz katanya. Ini tiba-tiba ada. Tapi ibu-ibu yang jual bunga sepanjang jalan Ustaz Sepuh di kuburan itu bilang, semenjak ada Ko Stephen meninggal di sini, omset penjualan bunga kami naik. Entah dari mana-mana orang datang seluruh Indonesia, datang ngambil bunga, datang ngambil bunga, datang ngambil bunga, beli bunga, beli bunga, beli. Bayangkan sudah masuk dalam kubur masih jadi inspirasi kebaikan. Kita yang hari ini katanya punya popularitas terkenal, kalau nggak bisa bermanfaat, masya Allah, gimana nanti? Nggak usah cerita-cerita, masih dalam kubur. Dan baru hitungan hari. Sampai ada ibu yang nyeletuk katanya, kami bersyukur semenjak ada Ko Stephen di situ. Dulu sepi tempat ini Pak, semenjak ada Ko Stephen, tiap hari selalu ada yang beli bunga kami. Apa yang mau kita banggakan? Jadi tadi kita sampai di sini. Ada lagi yang berbahaya. Namanya di sini nama baikku akbar. Nanti apa kata orang? Kita kan udah telanjur. Emang caci maki manusia pasti bikin hina ya? Pujian manusia pasti bikin mulia ya? Udah banyak yang nge-like, isinya spam semua kok. Apa ada dia? Baru sholat kok langsung sakit materinya. Nyari materi pas antum lagi sholat tadi. Apa yang dibutuhkan orang-orang ini ya? Oh iya, 1,3 juta follower, 2,3 juta, ruku mah ruku aja, sujud mah sujud aja. Apa yang paling ditakutin? Image. Bener gak? Apa kata orang ya? Kita berharap orang menilai kita baik terus. Padahal baik pun kita hari ini itu karena Allah tutup aib kita. Gak usah cerita aib lah ya. Kita semua punya kotoran gitu di masa lalu kita. Seandainya Allah bongkar satu aja, selesai nggak hidup kita? Selesai. Terus kenapa sih harus berpikir bahwasanya seluruh dunia itu harus suka sama kita? Gak mungkin. Nabi Muhammad udah pasti terbaiknya, udah pasti akhlaknya. Ada yang gak suka lah, kita nih banyak cacatnya, banyak kurangnya. Terus berharap semua orang suka sama kita? Gak sehat berarti kita ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Kita berharap we please everyone, impossible. Gak bisa bos. Kita gak bisa bahagiakan semua orang. Pasti ada yang gak suka, pasti ada yang suka. Pasti ada yang musuhin, pasti ada yang nolongin. SOP udah titik. Apa? Pasti ada yang nolongin, pasti ada yang musuhin. Kebaikan pasti ada musuhnya, coba dulu. Tapi kebaikan pasti ada penolongnya. Pasti kebaikan pasti penolongnya. Bener gak? Kepikir Rasulullah waktu itu, waktu lagi kabur, ada yang ngejarin dia kan, gara-gara pengen dapetin 100 onta. Siapa namanya? Suraqah bin Malik. Lihat ya, antum lihat bagaimana Allah membolak-balikkan hati. Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah dengan niat jahat. Pengen apa? Dapat hadiah, terus bunuh Rasulullah dan akhirnya dapat nama baik. Suraqah bin Malik tidak diragukan skillnya dalam bidang mencari jejak. Bayangin Suraqah bin Malik itu teman-teman, kalau baca riwayatnya, dia tahu ini kuda yang nginjak padang pasir. Dia tahu ini kuda datang dari arah mana, berapa berat kudanya, berapa orang yang naik, dan akan mengarah ke arah mana. Skillnya Suraqah bin Malik. Gak ada orang yang lebih baik daripada dia dalam hal merekam jejak. Hanya ngeliat gitu aja, oh iya, nanti dia arahnya ke sana. Ini dari sini. Ini dihapus dengan sengaja. Itu Suraqah bin Malik. Jadi yang hari ini pintar berkuda kalah sama Suraqah. Apa kata Suraqah? Aku pasti dapat. Gampang aja. Begitu kejar kudanya, goyang kan? Terus Suraqah bin Malik bilang gini,
kayaknya dia ini dilindungi, dia bukan manusia biasa. Sampai di sana dia mau cuma menyampaikan aja, wahai Tuhan, saya mau kasih tahu, orang-orang mengejar kepalamu, mengincar kepalamu, wahai Tuhan. Sembunyikan kabar tentang kami, wahai Suraka. Semoga Allah memberkahimu. Af'al katanya. I do it, I will do it. Suraka bin Malik putar badan, lalu mengatakan kepada orang-orang, gak ada Muhammad di sana. Lihat, ada orang yang datang dengan niat jahat, sampai di satu tempat Allah rubah hatinya jadi niat baik. Sekarang kita pahami kaidahnya. Ada nggak orang datang dengan niat baik, begitu sampai ke lokasi jadi jahat? Hah? Ada. Maka yang ada di outfit kita hari ini nggak jaminan isi dalamnya. Hati itu ya takollah. Di situ kita perlu circle yang baik. Di situ kita perlu tawasau bil haq. Di situ kita tawasau bil sabr. Enggak selamanya harus dielus-elus terus. Enggak selamanya harus dipuji-puji terus. Ada waktunya mungkin ada yang ngasih tahu ini hitam, ini putih, ini hak, ini batil. Harus terima kita. Kalau egonya kecil, ilmunya kecil, gengsinya kecil, nama baiknya kecil, yang besar cuma satu, Allahu Akbar, kita akan terima dengan lapang dada. Yes, you are right, I'm wrong. That's it. Ya udah, saya salah, saya minta maaf. Semudah itu, as simple as that. Tapi ya egoku akbar, nama baikku akbar, followerku akbar, terkenalku akbar, viralku akbar, matilah. Saya kalau dia bahasa konten namanya mati berdiri. Gak masuk akal memang, berat sekali otak kita nerima. Karena di circle kita si mayoritas gak gitu. Nabi Muhammad kurang hebat apa? Begitu ada kesempatan, opportunity, Allah yang ngasih, Allah yang kirim malaikat. Coba timpakan gunung Uhud. Aku kan udah sering umroh bolak-balik. Apa kata Rasulullah? Bilang sama malaikat gunung Aqsabah, jangan wahai Jibril. Siapa tahu nanti dari tulang sulbi mereka lahir orang-orang yang apa sih episode yang paling berat? Bukan dilempar kotorannya. Banyak yang si mayoritas nggak paham. Dipikir yang paling berat itu ketika dilempar kotoran itu, dilempar berdarah itu kakinya. Enggak, bukan itu. Yang paling berat kata Rasulullah ketika ditanya sama Aisyah, Aisyah kan nempel di pundak beliau, terus nanya, ya Rasulullah, apa episode paling berat dalam kehidupanmu? Kata Rasulullah, ketika aku punya kesempatan untuk balas dendam dan aku memutuskan untuk memaafkan. Dicatat. Antum keluar dari sini lupa, setan gak suka status ini. Apa? Ketika aku punya kesempatan untuk membalas dendam dan aku memilih untuk memaafkan. Ini saya tulis besar-besar, respon. Itu Nabi kita loh yang kita kagumi. Itu Nabi kita loh yang kita sayang-sayang. Itu Nabi kita loh yang kita berharap syafaat. Saya nggak usah nyuruh tuh, ayo sedekah, ayo hijrah. Udah selesai bos. Masuk ke zona selanjutnya. Apa PR pasca hijrah? Antum outfit penampilan sudah beres, insya Allah mudah-mudahan istiqomah kita semua. PR orang hijrah selanjutnya yang 2.0 adalah hati. Cara ngeresponnya. Ini tiap hari kita fight. Musuhnya Mas Ari siapa? Mas Ari yang satu lagi. Musuhnya Lukman siapa? Lukman yang satu lagi. Musuhnya Dimas Seto siapa? Dimas Seto yang satu lagi. Gak ada urusan sama Dini Aminarti, itu gak ada urusan. Karena Dini Aminarti juga menghadapi Dini Aminarti yang satu lagi. Ada nafsul lawamah, nafsul amarah, ada nafsul mutmainnah, ada hawa nafsu, ada rakus. I want get more, I want have more. Ya kan? Bener gak? Ih, lucu banget. Dengan kata-kata satu aja, ih lucu banget ya. Terus pengen punya. Ketika gak dapat, dengki, dongkol, BSH, barisan sakit hati. Kecewa, mengecewakan, ngajak orang lain kecewa. I want have more. Hanya dengan kata I want, bukan I need. Kenapa mobilku cuma Mini Cooper? Kenapa mobilku cuma Alphard? Kenapa mobilku cuma ini? Kok barang aku kurang branded? Kok cuma? Loh, kan tuh tergantung pembanding. Mini Cooper misalnya, mahal atau murah? Tergantung bos. Kalau pakai iman jawabnya tergantung. Jam tangan misalnya. Ayo, apa? Garmin
Garmin misalnya, mahal atau murah? Tergantung beban. Begitu disandingkan sama yang dipakai Mas Ari, ya nggak ada apa-apa aja Garmin. Oh karetnya, ya karetnya udah lepas ya. Sama kayak kita ngelihat orang soleh, misalnya contoh yang masih di depan mata kita contoh ya, semoga Allah jaga gitu. Kostif, saya tuh nangis tuh bukan nangis sedih dia meninggal, tapi cemburu aja. Umurnya baru 22 tahun, amal solehnya segambreng-gambreng, 900 masjid yang dia bangun. Beliau udah meninggal, saya kumpul sama relawan-relawannya dari seluruh Indonesia, kumpul semua kemarin di Bandung. Masih tetap mengerjakan sumur, masih tetap bagi-bagi, masih tetap mengislamkan orang. Bahkan pasca meninggalnya beliau katanya yang masuk Islam malah tambah banyak. Ini admin 1 Ustaz, admin 2, admin 3, yang Islamkan Ustaz, yang terima syahadat Ustaz. Gawat orang ini, saya bilang. 22 tahun loh umurnya. Masuk Islam tahun 2000, meninggal 2022. Cuma 22 tahun masuk Islam. Karyanya sebanyak-banyak itu. Nah, kita bilang, kita udah, yang penting kita mah sholat, kita mah sedekah, tutup aurat. Nah, sesederhana itu Islam, bos. Inilah agama si mayoritas. Makanya musuh gak takut sama kita, karena tahu udah pasti lemah. 313 sahabat di perang Badar itu bisa ngalahin yang ribuan. Kenapa? Kualitas beda. Saya nggak katakan kita semuanya lemah, enggak. Tapi mau ngasih tahu, ada kesadaran baru. Ada kesadaran baru. Kita perlu belajar, perlu guru. Anu kalau bicara knowledge, anu bisa buka YouTube hari ini. Tapi untuk punya feel, rasa, untuk turun ke lapangan. Saya ketemu sama teman-teman tunanetra yang sampai sekarang suaminya tunanetra, istrinya tunanetra, punya santri 50 tunanetra semua. Kerjanya jual kacang goreng, gorengnya pakai telinga. Saya bingung kok bisa goreng pakai telinga, udah pernah saya ceritakan di Hijrah. Saya bilang kok gorengnya pakai telinga, dia bilang istri saya tahu mana suara kacang yang sudah masak dengan suara kacang yang belum masak. Jualan pulsa. Maka saya bilang kalau antum udah biasa masuk TV, nanti kalau ke Pontianak saya ajak antum masuk hutan, hidupin hati. Gak salah masuk TV, harus ada waktunya syiar, tapi harus ada waktunya antum ngecas hati itu. Turun ke teman-teman yang bisu di pondok sunyi. Kemarin saya diceritakan sama Ustaz Henry, dia laporan punya santri 50 tunanetra semua dan punya sepasang suami istri istimewa. Suaminya buta, istrinya tuli dan bisu. Bayangin gimana komunikasinya. Yang bisu dan tuli kan pakai bahasa isyarat. Yang mau dengerin isyaratnya nggak bisa ngelihat. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Anak-anaknya lahir normal semua. Dan dua-duanya sedang belajar Al-Quran di pondoknya Ustaz Henry itu, sahabat netra Katulistiwa. Doakan nanti kita bikinkan pondok pesantren, di tanahnya sudah siap, di Pontianak kita siapin lahan khusus untuk mereka. Ada pondok sunyi, ada sahabat netra Katulistiwa, tanahnya sudah siap, sudah kita bebaskan. Kita mau bikin satu kawasan jadi masjid ramah disabilitas. Jadi mereka perlu dibikinkan masjid yang ada pegangan sampingnya katanya. Terus tidak, tangganya bukan yang, tetapi tangganya yang naik gitu. Insya Allah saya bilang siap, nanti kita minta sama Allah sama-sama, karena Allah Maha Kaya, nggak boleh mengharap sama manusia. Antum jalan-jalan ke Pontianak refleksi, supaya antum nggak anggap di Jakarta nih everything is here. Kenapa? Kebanyakan pegang setan gempeng. Antum nggak anggap dunia cuma di sini aja. Ini setan gempeng namanya. Ya kan imanuhum fi iPhone-ihim. Di mana imannya? Di iPhone. Karena kalau nggak pakai iPhone nggak level katanya. Kalau nggak iPhone tuh nggak keren. Coba aja lihat. Jual diri gara-gara iPhone 14 itu gimana ceritanya? Ada yang salah? Pasti. Ilmu ini yang buat kita punya respon yang benar. Nah, balik lagi ke 479, yang baik-baik dari Allah. Yang buruk-buruk apa kata Allah? Karena kesalahanmu sendiri. Kesalahanmu. Nah, inilah tadi yang dilakukan oleh Nabi Yunus dan Nabi Adam alaihissalam, begitu bro. Tapi teman-teman, kalau orang tuh nggak punya iman, salah merespon ketika dapat keburukan, dia bilang apa?
Dia Ustaz, ini adik saya begini Ustaz, ini paman saya Ustaz, ini gara-gara lingkungan Ustaz. Semua orang SOSKS, coba bilang SOSKS. Semua orang salah, coba bilang semua orang salah kecuali saya. Apa rumusnya? Semua orang salah, maka dia nggak akan mau ditunjuk mukanya. Karena bagi dia, sayalah yang paling benar, si paling benar. Sampai di sini clear? Nah, lihat, perintah Qur'annya yang baik-baik itu dari Allah. Allahu Akbar, walillahil hamdu, dan kepada Allah lah, milik Allah lah semua pujian-pujian itu. Begitu ada yang muji, kakak cantik ya, Masya Allah, tabarakallah, ini pujian dari Allah. Pujian apa cantik itu? Pujian kebaikan. Kok antum lagi kayak gini bisnis kok berantakan? Pujian juga dari Allah. Pujian keburukan, ujian kebaikan dan keburukan itu dua-duanya ujian. Cuma satu aja Allah pengen bisa supaya kita bisa balik ke dia. Nah, apa yang mahal teman-teman semua? Yang mahal itu adalah ilmu merespon. Kalau di SMK saya nyebutnya Universitas Kehidupan. Kurikulum dasarnya 3. Oh enggak? I, R, S. Apa skill yang antum harus miliki? Nah, ini sebagai bekal ya, supaya nanti pulang. Ustaz, gimana cara ngadepin hidupan ini? Ada yang caci maki kita, ada yang nggak suka sama kita, ada yang nge-like kita udah berusaha pakai notaris, Ustaz, ternyata dia nipu juga. Bisa dilarikan orang, Ustaz. Nggak jauh-jauh itu aja pasti. Kayak tadi kakak-kakak mau curhat. Ustaz minta waktu dong, mau curhat. Sebentar aja Ustaz, langsung saya tembak. Apakah penyakit, utang, atau masalah keluarga? Supaya nggak habis-habis waktu. Ceritanya panjang Ustaz, apa? Utang atau penyakit? Tembak lagi. Keluarga? Enggak Ustaz, utang. Kayak berapa miliar? Langsung bilang, enggak Ustaz, puluhan juta aja. Oke, kakak lakukan ini. Nah, selesai. Berdiri aja nggak sampai 5 menit, beres. Kembali pada. Yang nomor 1, I. Apa yang nomor 1 step? Ini urutan ya, nggak boleh lompat-lompat. Things to do. Yang harus pertama kalian tuh harus menghadapi ujian kehidupan ini. Skill pertama, soft skill atau life skill yang antum harus miliki adalah I, ikhlas. Saya nggak mau bilang cocokologi, tapi kalau antum nggak percaya juga nggak ada masalah. Tapi saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Ada yang sama dengan saya nggak? Saya nggak percaya kebetulan. Karena semua terjadi atas izin Allah. Setuju? Setuju. Dan semua terjadi pasti dengan alasannya. It happened for a reason. Kenapa antum nikah sama si fulan hari ini? Kenapa antum pisah hari ini? Kenapa antum ditakdirkan Allah punya hidup seperti ini? Semua ada alasannya. Dan Allah cuma pengen satu dari kejadian itu, supaya kita balik ke dia. La'allahum yarji'un di surah As-Sajdah. Oke, kejadian Coach Steven kemarin bawa mobil ambulan dari Surabaya ke Jakarta, ke Bandung. Di kilometer 112 mobilnya berhenti. Coba buka Quran surat 112, surat apa itu? Saya berusaha ngambil ibrah dari setiap kejadian. Daripada cuma jadi angka biasa, orang akan bilang, oh cocokologi Ustaz nih. Saya nggak percaya. Dan saya melihat beliau sangat menjaga amalannya dan nggak mau ketahuan orang. Teman-teman, banyak amalan jadi sia-sia. Coba bilang. Banyak amalan jadi sia-sia karena kamera manusia. Ada yang posting waktu itu, kanan memberi, kiri instastory. Coba bilang. Kanan memberi, kiri instastory. Kalau itu laporan pertanggungjawaban antum sebagai pengumpul, ahlan masalah, silakan, wajib harus laporan. Tapi kalau itu amalan pribadi antum, coba saran saya sekali-sekali. Karena bisa jadi itu yang. Nah, ikhlas ini teman-teman, 2L rumusnya, lakukan, lupakan. Apa rumus ikhlas? Lakukan, lupakan. Jadi ini 3 level kesadaran. Orang yang memberi tidak merasa berjasa. Bukan kalau nggak ada gua kemarin, kan gua yang bantuin lu, gua aja, gua Sur atau gua Hero atau
harus masuk ke zona kesadaran. Tadi saya bilang saya nggak ngajak untuk hijrah fisik lagi, mulai masuk ke zona hati. Ada kesadaran yang harus kita bangun baru-baru ini teman-teman, supaya nggak kering kerontang kita hari ini. Banyak orang punya jam tangan mahal tapi nggak punya waktu, punya mobil tapi naik ambulan terus, punya rumah tapi nggak punya tempat tinggal, rumahnya mahal tapi dia nggak bahagia di rumahnya, jam tangannya mahal tapi dia nggak punya waktu untuk keluarganya. Terus hidup apa yang sedang dijalani ini? Maka teman-teman semua, lihat ya, ikhlas itu kita melakukan sesuatu karena Allah. Ketika kita memberi, kita nggak merasa berjasa. Karena teman-teman, Allah nggak perlu kita. Apa? Ya, Allah perlu kita nggak? Allah perlu sedekah kita nggak? Allah perlu infak kita? Allah perlu zakat kita? Sama sekali nggak perlu. I don't need kata Allah, I don't care. Kau yang perlu aku nggak perlu kamu. Maka kesadaran ini harus kita build, harus kita bangun di dalam diri kita. Oke, aku memberi, aku yang perlu, bukan aku yang diperlukan. Pertanyaannya, seandainya kita nggak sedekah, kita nggak berwakaf, kita nggak kontribusi, ada nggak makhluk-makhluk lain yang dihadirkan Allah untuk membantu agama Allah yang ada? Amat sangat banyak sekali. Coba bilang. Amat sangat banyak sekali. Tepuk sebelahnya, jangan GR. Jangan merasa dibutuhkan. Ada atau nggak ada kita, kebaikan itu tetap jalan. Enak banget ya, nggak berani nepuk ya. Atau dimutasi ya. Nggak ditayangin itu. Kadang saya nggak berani nepuk. Nggak ada. Jadi ikhlas itu ya karena Allah. Udah, pokoknya lakukan, lupakan aja. Ini yang saya bilang naik level hijrah 2.0. Upgrade kita, ya sudah. Anggap kayak buang kotoran itu aja. Saya tanya sama guru saya, guru, ikhlas yang benar tuh gimana sih? Dia bilang, engkau berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan aib-aibmu. Jadi bagi orang ikhlas, kebaikan itu, amal soleh itu seperti aib yang harus disembunyiin. Jangan sampai ada yang tahu. Itu loh ikhlas, kata dia. Dan orang-orang yang bisa melakukan ini hamba-hamba pilihan dan iblis gak bisa masuk. Coba lihat di Quran. Kata iblis, aku akan goda semuanya kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas ini dia sudah gak ada lagi, sudah selesai. Aku sudah sampai pada level, kemarin kan viralkan di Instagram, di TikTok juga ada beberapa konten tuh. Aku sudah sampai pada fase tidak perlu pakai baju mahal untuk terlihat kaya, sudah tidak perlu pujian manusia untuk dapat penilaian baik. Like or dislike, ya aku akan tetap jalan berbuat baik karena bukan apa yang di mulut orang, tapi apa yang aku lakukan. Sudah sampai di fase itu. Maka setan gepeng ini jangan sampai mempengaruhi mood antum. Akun Instagram bukan dirimu. Bedakan itu akun dengan dirimu. Saya bilang Lukmanul Hakim Pontianak bukan Lukman yang ini. Lukmanul Hakim Pontianak itu akun bisa multi orang yang bisa posting, bisa banyak-banyak orang. Kalau mau tahu Lukmanul Hakim, datang ini orang ini namanya Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim Pontianak itu papan mading aja bagi saya. Bukan harga diri. Hilang misalnya akun. Apakah hilang rezekinya? Enggak, anak gagak aja dapat rezeki kok. Nah, akunku akbar nih nanti di sini masuk zonanya. Centang biruku akbar, cantikku akbar, endorseku akbar, matilah jadi Tuhan baru. Padahal Allah bilang, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang melata jadi jamin rezekinya sama Allah. Masa cantik-cantik gini, ganteng-ganteng gini, tak dijamin rezekinya. Apa yang rusak tahu tuh? Oke bos. Sip. Bos tuh bekas orang susah. Muka-muka antum ini kan bos semua. Tapi bos itu 2 S ya. Barisan orang soleh-soleha. Doa yang baik-baik. Bersama orang soleh-soleha. Kan? Itu doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Itu doanya Nabi Yusuf. Nabi yang terbaik. Namanya ada di Quran. Suratnya surat ke-12 diceritakan Allah Ahsanul Qasas, the best of the best. Ahsanul Qasas kan cerita terbaik, nggak ada lawan, nggak ada tanding.
Matinya pengen berkumpul sama orang-orang soleh. Bayangin rendah hatinya Nabi Yusuf. Sudah tinggi tetap rendah hati. Coba bilang. Sudah tinggi tetap rendah hati. Keren atau keren sekali? Keren sekali. Cantik, wangi, bersih, jaga pandangan, terus turun dari Alphard, sopannya luar biasa, masya Allah, orang berdiri masuk Islam. Ganteng menantu, wangi pun, sombongnya luar biasa, orang doain masuk karet. Serius, mau tinggal di BSD kek, mau tinggal di Pondok Indah kek, Pondok Mertua kek, pondok-pondokan, I don't care. Emang ngapain? Kenapa? Aku tinggal di Kemang, Ustaz. Terus aku orang Pontianak, nggak tahu Kemang tuh aku. Saya dulu gitu waktu awal datang Pontianak, kan saya guru ngaji kampung nih, cerita sampai sekarang masih. Tenang. Masuk. Dia kenalan, Assalamualaikum Ustaz. Kenalan saya dari ini Ustaz. Saya tinggal di Pondok Indah Ustaz. Oh iya. Iya. Terus ada di sini Ustaz. Itu orang kaya Ustaz. Oh maksudnya? Iya Pondok Indah itu nama dia. Ulang salam lagi. Mana tadi? Oh masya Allah orang kaya. Saya harus gitu ya tadi. Karena di Pontianak Pondok Indah tuh tempat orang Cina jual botol. Serius. Serius, kan datang ke Pontianak Pondok Indah Lestari namanya. Cina jual botol, jual cincau, jual apa sih itu. Jadi Pondok Indah di dia mata saya. Nothing special, pil namanya Pondok Indah. Tempatnya Ustaz Beri dulu, sekarang pindah ke Pondok Masjid Sultan. Tuh pil tuh dia aja situ. Standar kita bilang kita wow. Sama orang yang nggak ngerti, dia B aja. Nyambung nggak? Enggak. Nyambung nggak nih? Enggak. Tadi nggak nyambung. Coba dihapus dulu. Banyak banget ini. Coba dihapus bentar. Untung dia duduk depan, ada konten saya. Ikhlas. Udah lakukan, lupakan. Mungkin manusia melupain antum, nggak ngerespon. Kan aku udah bantuin dia Ustadz. Aku udah bantuin dia, udah ini dia Ustadz. Kok dia nggak berbuat baik sama aku? Itulah kebodohan yang amat sangat. Berharap kebaikan kita dibalas sama orang yang kita bantu. Botol. Bododan. Cerdas banget sih. Artis. Ikhlas. Lakukan. Lupakan udah. Terima kasih. Terima. Ini ilmu respon nomor 1. Skill ini harus kita punya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Al-Ikhlas itu seperti suratnya, namanya Al-Ikhlas. Di dalam ayatnya ada nggak kata-kata ikhlas? Nggak ada bos. Maka antum yang hari sudah hijrah jangan pernah bilang saya ikhlas kok Ustaz. Loh. Sama kayak orang tidur. Bang Nata ngapain? Tidur Ustaz. Nggak tidur berarti. Ustaz tidur bilang-bilang. Iya. Bang. Anaknya Andre kan, boleh nggak bangunin obat tidur katanya. Bangunin obat tidur. Ikhlas itu apa tadi? Lakukan. Do it, forget it. Tidak apa-apa. Nanti habisnya bunyi-bunyi lagi kita wakafin ya. Thank you ya. Tenang. Ikhlas. Lakukan, lupakan. Langsung ngecek semua. Mana dibahas tadi? Mana bakhil tadi ya? Pelit. Karena tahu bahasa itu bercanda aja. Langsung matiin. Atau handphone saya bunyi. Ini parah ini. Astagfirullahaladzim. Nah ya, ikhlas tuh kita pokoknya seperti kita sedang buang air besar. Masuk, jatuh, flush. Oke nggak? Buang air itu ikhlas betul. Iya. Balik lagi. Iya. Iya. Yang disiram lawan. Antum berdua coba selesai urusan di depan sini. Kami masih mau lanjut materi nih. Mau lanjut nggak di sana di luar aja? Iya.
Disiram ke laut. Dapat aja deh konten. Tapi untuk ya gini dia bikin dia dapat konten itu gratis. Begitu dibayar beban dia kalau lunas enggak gitu. Lucu enggak nih gitu. Ikhlas. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan atau membuang kebaikan itu hanya karena kita masih mengungkit-ungkitnya gitu. Udah belajar, lakukan, nggak ketukar demi Allah, nggak ketukar. Rezekimu akan dimakan orang lain, kebaikanmu akan kembali padamu. Itu SOP. Ini hanya bisa dipakai oleh orang yang punya iman. Kalau Tuhannya Allah, dia pasti bisa ikhlas, pasti, karena dia tahu Allah nggak tidur. Mana orang Jawa sini ada? Gusti Allah boten sare, kulo sing turu kan gitu. Iya. Coba bilang. Iya. Gusti Allah boten sare, benar. Allah nggak tidur, yang tidur siapa? Kita. Kulo sing turu. Nah, nggak ketukar kebaikan kita. Lakukan, lupakan. Sembunyikanlah. Allah bongkar pasti kebaikan itu. Tapi kapan Allah bongkar? Pas kita udah nikah. Beruntung sekali ketika kebaikan itu terbongkar saat kita sudah wafat. Ikhlas. Kenapa ikhlas jadi nomor 1? Karena ikhlas gak bisa dilawan sama iblis. Pintu gerbang kita fight, perjuangan kita pertama itu adalah jadi pribadi yang ikhlas. Bisa lakukan, bisa lupakan. Udah gak perlu lagi penilaian manusia. Like or dislike, pokoknya posting tinggalin. Usah lagi nengok-nengok, scroll, biarin aja. R. Ini yang sering ketukar-tukar. Ridho. What is ridho? Ridho adalah menerima dengan lapang dada. Coba bilang. Menerima dengan lapang dada. Semua ketetapan Allah. Yang sudah terjadi. Apa ridho? Kalimatnya loh, menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Kenapa harus menerima dengan lapang dada? Nggak terima juga udah terjadi. Saya 2009 3 kali gagal nikah. Yang nolak semua perempuan. Rupanya Allah mau ngasih tahu satu pelajaran mahal. 2002 ayah saya meninggal di Jakarta, di Hotel Millennium lagi ikut seminar. Yang nyariin ambulan, yang bantu ngelepasin sepatu, bahkan yang bantu nyariin tadi ambulan itu nganterin ke rumah sakit itu seorang Ibu Maria namanya, orang Lampung. Yang setelah 7 tahun kejadian saya baru tahu bahwasanya Ibu Maria yang bantu cariin ambulan untuk almarhum ayah saya adalah bibi dari istri saya. Bibi, Ete, orang Padang kan Ete panggilannya. Besan. Bibi. Asyhadu Bibi sama besan itu gimana sih? Waktu pelajaran keluarga kan lagi makan bakwan ya? Iya, lakukan lupakan. Tapi besan sama bibi itu. Iya. Makin sore kok anda makin lucu ya? Nah, besan. Ini yang tadi kita melawan tuh. Saya tuh mau ngegas nih muka tuh udah sampai hati. Nggak dikasih tahu ya, tetap aja siram ngelawan. Saya bilang bibi, besannya, bibi, besannya. Depan saya aja kayak gitu, gimana belakang saya? Iya. Ini namanya relawan, suka rela banyak ngelawan. Bibinya benar, saya bibinya. Memang kalau konten kreator tuh imajinasinya jauh. Kayak gini Cepet dia. Yang materi tadi ingat dia juga. Ridho, menerima dengan lapang dada. Karena gini loh,
Ini ya ilmunya. Antum boleh setuju, boleh enggak. Jangan antum bilang mungkin ada hikmahnya. Enggak ada ceritanya mungkin. Pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi di dunia ini, pasti ada alasan Allah untuk menyelamatkan kita. Ada cerita, mungkin ini cerita-cerita hikmah gitulah ya. Ada tukang jual peyem di daerah Jawa Barat. Ini kan sempat ramai dulu ceritanya. Zaman-zaman saya masih di Gontor dulu. Dia tuh jualan peyem, terus terpleset di pematang sawah gitu, jatuh terpleset, semua dagangannya jatuh, masuk kan. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah kau gak adil. Aku cuma minta 15.000 ya Allah dari hasil jualan. Kenapa kau hancurkan daganganku? Kok hidupku gini-gini banget ya Allah. Teman-temanku selamat semua. Menjelang zuhur dapat berita, semua teman-teman yang belum tadi kecelakaan jatuh ke jurang. Dia bilang makasih ya Allah, kau jatuhkan daganganku, nggak kau jatuhkan diriku. Sepersekian jam berubah dia. Kita ini banyak sekali kejadian dalam kehidupan kita nggak sesuai dengan realita. Jadi gini teman, ketika kita melakukan kebaikan hanya karena Allah, itu namanya ikhlas. Tapi ketika kenyataan tidak sesuai keinginan, itu namanya ridho. Coba diulang. Ketika kenyataan nggak sesuai dengan keinginan, apa sikap kita selanjutnya? Ridho. Ya udah, aku terima ya Allah. Ya udah, sendiko dawuh samina wa atona. Sebut nama dikit ya, izin. Kak Wardah sama Bang Nata nungguin anak tuh lama banget. Saya sempat baca statusnya Kak Wardah, ditanya kapan punya anak, kapan punya anak. Ngapain sih statusnya gini, nanyain gini, sakit tahu nggak, ditanya kayak gitu. Kurang lebih gitulah respon perempuan kan. Tapi sampai akhirnya Allah takdirkan dapat. Saya bilang, Bang Dimas sama Mbak Dini, gitu juga Allah mau ngasih. Terlalu mudah bagi Allah, tenang aja sampai waktunya. Saya doa terus setiap ketemu Mas Dimas, walaupun saya nggak coba, kan lagi belajar ini, lakukan lupakan. Kalau ketemu sama Mas Dimas sama Mbak Dini, itu doa saya. Baca nengok status mereka berdua, itu doa saya. Kan nggak perlu harus bilang aku doain kamu loh, mana. Karena bagi saya itu saudara saya, ini keluarga saya. Kita punya rasa gitu, hidup pintar merasa. Mau nggak terima juga, Allah takdirkan begitu. Saya baca di mana waktu itu ada orang, dia nggak bisa punya anak gara-gara kucing. Tahu nggak cara balas dendamnya? Dia jadi ibunya kucing. Itu makhluk yang divonis sama dokter membuat dia nggak bisa punya anak. Itu yang dia lakukan. Dia buka shelter, tempat penampungan kucing-kucing liar. Ada ratusan bahkan ribuan ekor kucing. Saya bilang orang ini mungkin nggak pintar secara knowledge, tapi ilmu responnya luar biasa. Dan ini teman-teman, mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti jalanin. Sudah niatnya aku Bismillah karena Allah. Begitu udah jalan, kenyataannya nggak sesuai dengan keinginan kita, di situ kita dituntut untuk bisa terima. Maka orang selalu, saya ikhlas Ustadz, salah. Ikhlas itu di depan, ridho itu kalau udah kejadian. Coba bilang. Ikhlas di depan, ridho kalau sudah kejadian. Sering nggak orang bilang saya ikhlas kok, bisa saya ditipu? Bukan ikhlas, saya ridho. Ridho itu apa? Nerima dengan lapang dada. Ini ketetapanmu ya Allah. Saya tahu ini gak enak buat saya, tapi ini sudah terjadi, Engkau izinkan ini terjadi. Nerima nggak terima sudah Terjadi. Terus gimana? Mau marah-marah? Kapan kita harus mempraktekkan ridho? Ketika keinginan tidak sesuai kenyataan. Coba bilang. Jawab. Saya mau tanya. Jawab, boleh jawab jujur. Siapa yang pernah ngalamin episode di mana saat itu kejadian, saat terjadi kita nggak terima, beberapa tahun kemudian kita baru sadar, oh ini maksud Allah. Ada nggak yang pernah gitu? Itulah Al-Baqarah 216. Allah bilang boleh jadi kau benci sesuatu tapi itu baik untukmu, boleh jadi kau suka sesuatu tapi itu nggak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu dikunci, kamu nggak tahu apa-apa, jangan sok tahu. Itu bilang Al-Baqarah 216. Kalimatnya itu jangan sampai, banyak orang tuh bahasa ini cuma berhenti. Boleh jadi kamu benci sesuatu tapi itu baik untukmu, boleh jadi kau gitu kan? Tapi Allah bilang apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jarang dibahas. Kau tidak tahu apa-apa kata Allah. Allah tahu segalanya, maka jangan sok tahu. Di sini kita perlu itu.
Teman-teman, tahu nggak? Saat-saat kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita mengirim sinyal of syukur, sinyal of muhasabah, sinyal of ini. Allah yang tadinya mau nakdirin memperpanjang episode hujan itu, kata Allah, kok hambaku responnya beda ya? Kok kayak Nabi Adam sama Nabi Yunus ya katanya. Ya udah, tadinya mau aku perpanjang, kata Allah nggak jadi, angkat ya kesulitan. Bisa nggak Allah lakukan itu? Bisa. Ini tangannya kayak gini. Ayo, semuanya kita ikut saya. Senyum. Bilang, terlalu mudah. Terlalu mudah Bagi Allah. bagi Allah. Sekali lagi. Terlalu mudah bagi Allah. Bisa nggak? Kalau saya bilang bisa nggak Allah lakukan itu, jawabannya? Nah, itu jawabnya gitu. Terlalu mudah bagi Allah. Mbak Dini, bisa nggak Allah bikin Mbak Dini hamil? Jawabannya? Terlalu mudah bagi Allah. Loh, Maryam nggak ada suaminya aja bisa hamil kok. Itu kisah nyata kok. Mbak Dini punya suami sah. Saya lagi sabar, saya doain jadi. Amin. Ya, lagi sabar kan saya nih. Jadi insyaallah. Terlalu mudah bagi Allah. Yang terlalu sulit itu lupakan Rehan. Makan besan. Lupakan Rehan. Rehan tadi ada di luar. Tim saya yang disuruh bertanggung jawab. Apalagi. Jadi terlalu bisa Allah kasih keturunan? Bisa. Jawabnya ya. Gini, apa jawabnya? Bisa Allah bukakan lapangan pekerjaan? Bisa Allah angkat lagi derajat kita ke permukaan? Bisa Allah kasih kita peluang usaha yang hebat, luas, bermanfaat dunia akhirat? Ini iman, bukan kepintaran. Nabi Adam alaihissalam tahu Allah Maha Pengampun, dirayu Allah, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami salah ya Allah, dirayu Allah, luluh. Dibukakan ampunan, dipertemukan. Nabi Yunus dimurkai Allah, dimarah Allah. Ya, marah-marah kata Allah. Kau kira aku nggak persulit jalanmu? Kacau perjalanan saat itu. Dilempar Nabi Yunus, selamat semua. Hilang semua badai. Dalam perut ikan Nabi Yunus sadar, oh salah aku ya Allah. Ampun ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selamat kan Nabi Yunus? Selamat. Terakhir, ini yang paling penting. Makanya Allah tempatkan ini lebih dulu daripada sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu artinya menahan. Kapan sabar? Ketika kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan keburukan oleh orang lain, dan kita tetap berbuat baik, itu sabar. Antum punya uang jajan untuk selingkuh, tapi antum memilih menafkahi istri, sabar namanya. Antum bisa punya peluang untuk nipu, tapi antum tetap jujur, sabar namanya. Antum punya peluang untuk berzina, lalu antum memutuskan untuk terus melanjutkan ke jenjang pernikahan yang halal, sabar namanya. Sabar itu menahan, mengcounter nafsu buruk yang berkecamuk dalam diri kita. Maka musuhnya Mas Ipo yang satu lagi, musuhnya Lukman yang satu lagi, musuhnya Dimas yang satu lagi. Kita sedang fight sama diri kita sendiri. Makanya baginda Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa episode paling berat dalam kehidupanmu? Dijawab sama Rasulullah, episode yang paling berat adalah saat aku bisa membalas dendam, tapi aku memutuskan untuk memaafkan. Itulah sabar. Makanya Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Inilah kurikulum dasar dalam universitas kehidupan. Saya nyebutnya ini universitas kehidupan. Kapan belajarnya Ustaz? Tiap hari. Kapan prakteknya Ustaz? Tiap hari, tiap saat. Kapan selesai Ustaz wisudanya kapan? Malaikat mau datang jemput nyawa, wes udah. Ganti baju pakai kain kafan. Husnul khatimah. Alumni perdana Universitas Kehidupan, Coach Stephen. Saya launching hari itu di SMK, saya launching Universitas Kehidupan. Coach Stephen balas saya jam 6 lagi 29. Amin Ustaz, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Malamnya dia nikah. Wisudawan perdana. Coach Stephen. Disertasinya tentang sabar. Dan dia bilang di WA ke saya tuh, dia bilang apa? Aplikasi sabar itu sampai mati katanya. Mengaplikasikan sabar itu
sampai mati. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayah bunda abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, amin. Jadi bilang ke saya tuh, nah ini aplikasinya sampai mati. Jadi Masya Allah, semoga kita nih ditakdirkan Allah bisa lulus di 3 level. Saya pun minta doa juga dari atas. Saya ngajar ini belum tentu lebih baik daripada hidup mengajar. Saya dalam kondisi sadar berlapis-lapis, yang saya sampaikan akan Allah uji juga kepada saya. Kamu ngomong aja kata Allah, prakteknya gimana? Tapi saya mau ngasih kabar berita bahagia buat abang kakak ya bunda. Zona kita bukan zona hasil. Kita hanya sampai pada zona proses. Catat besar-besar. Allah nggak lihat hasilnya. Dalam fakta di lapangan kita terseok-seok, jatuh, sudah berkali-kali ngomong bibi masih nggak besar. Itulah tugas kita menyampaikan aja. Saya lupakan itu. Iya, saya ingat itu. Kan ujian depan mata pakai bahasa Indonesia, bibi, besar. Jadi konten Iya, artis iya. nanti. Alhamdulillah. Materi SMK besok pagi. Materi SMK besok pagi. Nerima dengan lapang dada. Lapang dada, kata-kata dunia lucu-lucu. Coba bilang. Dunia lucu-lucu. Iya, kalau saya serius-serius lah untuk nengok dunia ini. Lucu-lucu aja. Dunia lucu-lucu. Harusnya kita bisa terus tertawa dan mentertawakan dunia. Ya, don't be so serious. Santai aja kan Indonesia. Sekali-sekali refreshing ke kuburan. Saya serius. Tapi habis maghrib. Jangan. Nah ini hubur dunia. Karahiyatul maut, takut mati. Kebanyakan main di mall, nongkrong di kafe, main ke kuburan, baring nggak usah lama-lama, 5 minutes. Atau ikutkan drill 1 menit 90 detik lah. Baring di samping batu nisan. Ba'da maghrib tapi antum baring di situ. Terus rasain aja sebentar. Kok horor ya? Baru di atas tanah aja udah seram lagi dalam tanah. Kalau kuburan nggak bikin hati kita lembut lagi, membatu. Ini parah. Parah, disiram ngelawan. Masih aja besan. Dah, main-main ke panti jompo. If I was there, kalau aku di situ gimana rasanya? Punya anak terus ditelantarin dibuang. Saya di waktu datang ke panti jompo ditepuk sama bunda saya. Nah, ibu punya anak laki-laki seperti kamu juga mungkin umurnya sekarang. Tapi dia lebih sayang sama istrinya. Dan dia memilih istrinya dan dia buang, saya bahasa gitu di sini. Nangis saya. Ibu-ibu saya salam, saya cium tangan. Pergi saya ke rumah sakit, bukan yang VIP, yang tuh keseringan jenguk orang kaya sih. Main-main ke rumah sakit yang kelas 3, yang satu kamar isi 4 pasien, yang mohon maaf, suaminya di atas kasur dengan air kencing yang ditampung, istrinya tuh baring di bawahnya. Nungguin sisa makan suami, kalau nggak habis baru istri makan. Kalau nggak hidup hati tuh. Boleh ke mall, boleh, nggak lari. Sekali-sekali datang ke situ biar lihat hidup antum nggak cuma sepeta ini aja bro, sis. Ini setan gempeng ini bikin hidup antum jadi sempit. Turunlah, lihat, hadir. Nah,
nanti latihan ikhlas gitu Ustaz. Terkenal Ustaz, nanti ini Ustaz banyak orang foto, terus konsekuensi pajak ditanggung pemenang. Terus antum mau pakai antu apa terkenal itu? Mau pakai antu apa wajah ganteng cantik itu? Takut kena debu, takut kotor. Tanya, itu apa sih saya hidup sebenarnya? Mau dibawa kemana sih popularitas saya ini? Saya nggak terkenal, antum gitu kemana saya? Ditanya Allah, saya nggak nakut-nakutin, cuma ngasih tahu aja. Dan saya harus sampaikan ini. Nanti kalau saya cuma ngelus-ngelus antum aja, saya ditanya sama Allah, kau ngomong apa Luqman di depan artis-artis itu? Nggak, ya Allah, aku puji-puji semua. Kan perintahku tawasobil hak, tawasobil sobar. Kau harus kasih tahu yang benar. Kalau saya pakai baju hitam putih hari ini, hak-hak saya sampaikan, batil-batil. Antum nggak suka, ya nggak apa-apa. Saya nggak minta pujian antum, nggak minta respeknya antum ke saya. Saya harus sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang baik itu karena Allah, yang buruk karena kesalahanmu sendiri. Daripada marah-marah, muhasabah. Supaya tidak salah, tidak masuk parit berkali-kali, IRS ini rumus gitu loh. Bisa nyambung nggak? Ya. Nah, saya tengok tadi ada yang mau curhat wajahnya, tapi benar nggak jadi habis ini. Udah Pak. Udah kena gas duluan. Sip ya. Yang mungkin baru ketemu saya pertama kali mungkin mohon maaf, untuk kaget, nggak biasa melihat makhluk bentuknya kayak gitu. Tapi yang sudah lama kenal sama saya, ada yang dikeramasin di lot 9 dari pagi sampai malam loh. Santri berurusan khusus di lot 9 ya Mas. Tahun berapa tuh Mas? Masih Mas? 2018. Sekarang tadi bicara personal Mas. Kan antum bertanya what next? Ya kan? Kita punya RQM. Itu punya siapa? Punya kita semua. Ada ladang amal. Antum anggurin aja, antum lihat aja, atau ikut kontribusi. Ingat ya, Allah nggak perlu kita. Allah nggak perlu, kita yang perlu. Ambil bagian. Walaupun mungkin cuma nge-repost, walaupun mungkin nge-share, walaupun punya hanya sekedar nanya apa kabar, be the part of it. Closing statement saya, sampai kapan? Coba. Sampai kapan? Jadi penikmat dakwah. Jadi penikmat dakwah. Sekali lagi. Sampai kapan jadi penikmat dakwah? Nonton, lihat, dapat ilmu, repost, antum tidak mau ambil bagian. Antum tidak mau ikut dorong-dorong, pikul-pikul beras. Antum nggak mau ikut pinjamin mobilnya, nyupirin sekalian. Antum nggak mau turun-turun ngerasain musab ke kepala santri itu. Nggak pengen lihat-lihat anak-anak, nggak pengen turun ke lapangan langsung. Saya tahu antum banyak yang suka transfer, tapi beda rasa ketika antum ketemu fisik ini. Datang, hadir, hidupin hati, supaya gak keras, supaya gak mati rasa, supaya tetap jadi manusia. Saya sayang sama antum semuanya karena Allah. Saya nggak minta apa-apa dari antum. Saya nyampaikan ini, pengen ngajak antum, gunakan energi antum, gunakan keterkenalan antum, gunakan Facebook, Instagram, TikTok antum untuk ngajak orang kembali kepada Allah. Siapa tahu nanti ketika di padang mahsyar amal soleh kita mungkin nggak ada yang diterima Allah, tapi ada orang yang kembali ke Allah gara-gara postingan kita, share kita, ajakan kita diselamatkan Allah gara-gara orang itu. Be the part of it, ambil bagian. Sampai kapan? Jadi penikmat dakwah. Ada grup tapi ya nggak peduli. Ada konten mau post juga, jangan kan post nge-like aja mahal bagi dia like nya gitu. Apa sih saya bilang tadi, Instagram itu bukan diri antum. Your account is not you. Coba bilang. Your account is not you. Dirimu yang sesungguhnya adalah apa yang kau berikan. Dirimu yang sesungguhnya adalah dirimu yang ada di pegang fisik ini, dirimu yang nanti akan terkubur bersama dengan kain kafan itu. Itulah dirimu. Sudah bisa ngasih apa? Sudah bisa kontribusi apa? Jawab masing-masing. Gak tahu saya gimana jawabnya. Antum bisa jawab. Antum ngerasa 3 tahun terakhir di kehidupan antum gimana? Berkualitas nggak? Ada yang istimewa nggak? Kalau masih gitu-gitu aja terus antum biarin dengan gaya lama, maka 3 tahun akan datang kehidupan antum pasti sama kayak 3 tahun kemarin. Do something different. Give more, do more.
and you will get more. Pasti itu. Tapi bukan dari manusia lagi sadar, sudah Allah Rabbul Alamin. Ini mobil banyak-banyak diapain ya? Ini rumah banyak-banyak diapain ya? Udah pasti dihisab Allah. Pasti demi Allah. Itu jam tangan diapain ya? Itu baju diapain ya? Dihisab Allah. Nggak tahu saya, antum yang bisa jawab. Karena antum yang tahu jumlahnya. Orang tanya saya, Ustaz, aset Munzalan berapa sekarang? Kurang lebih 300 miliar. Terus Ustaz, di mana tinggalnya? Saya nggak punya rumah. Saya ngontrak, sampai sekarang masih ngontrak 10 juta setahun. Dan saya bayar sendiri. Sadar Ustaz, sadar, nggak gila, enggak. Bilang sama istri saya support. Istri saya mau, yang penting dekat dengan masjid. Niru siapa Ustaz? Niru Rasulullah. Rasulullah nempel rumahnya dengan masjid. Ada rumah yang jauh ditawarin ke saya nggak mau ambil 10 juta aja sebulan, setahun, supaya dekat dengan masjid. Hina? Enggak. Bisa hidup saya masih sampai sekarang. Udah hampir 8 tahun saya ngontrak. Dan saya nggak punya motor, nggak punya mobil. Orang tanya, apa kayak gitu Ustaz? Saya bilang, udah dibalik nama jadi nama masjid semua. Terus orang tanya, kenapa Ustaz? Nah, mudah-mudahan nggak kurangin. Saya ngasih tahu ini karena saya ngajar dan saya harus sampaikan. Saya bilang sama orang-orang supaya ringan hisab saya nanti di hadapan Allah. Saya nggak mau dunia itu barang-barang receh itu yang cuma 1 miliar 2 miliar itu jadi pemberat hisab saya nanti di akhirat. Perjalanan saya masih panjang. Saya ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung, ke sini cuma perjalanan 5 hari. Kopernya besar banget. Saya bawa baju ganti, berapa baju, berapa kaos dalam, berapa celana, berapa jas. Saya siapin banyak. Hanya perjalanan 5 hari. Nanti masuk kuburan, ngadep Allah di padang mahsyar hari kiamat, lebih panjang dari 5 hari. Saya harus punya bekal banyak. Dan saya perlu bekal dari mulut orang lain, perlu bekal dari lidah orang lain, perlu bekal dari tangan orang lain. Ini yang saya minta sama Allah. Kita nggak bisa ngandelin amal soleh kita, bos, nggak bisa, demi Allah nggak bisa. Tangan yang kita pakai berdoa ini, tangan yang kita pakai untuk bermaksiat juga. Kita perlu tangan orang lain, guru ngaji kampung, tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah. Yang di pedalaman-pedalaman tentu dia angkat tangan tembus ke langit, selamat kita. Apa sih mau kita cari? Kita nggak lama, sebentar aja dulu. Transit aja kita. Mau sampai kapan pakai gaya mayoritas? Mau sampai kapan ikut kebanyakan orang? Nggak mau pakai jalur hidup alternatif. Sampai kapan jadi penikmat dakwah? Be the part of it, ambil bagian. Ada orang yang ngajak antum berbuat baik, ada orang yang menunjukkan antum tempat yang baik-baik, ikut dia, pegang tangannya, kuat-kuat. Ini orang ngajak saya berbuat baik. Sekali lagi kaki, sekali lagi abang kakak, saya nggak punya kepentingan apapun sama antum, demi Allah nggak ada. Saya cuma pengen antum masuk surga. Saya pengen ngajak antum, ayo berbuat baik. Antum punya potensi, gunakan potensi untuk ngajak orang berbuat baik. Mana tahu nanti. Ketika sampai malaikat mau cabut nyawa kita, ya kan? Allah selamatkan kita justru bukan karena amalan kita, tapi karena ada orang lain yang pernah kita bantu, ada orang yang pernah kita tolong, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan si fulan, selamat kita di sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu benar teman-teman. Gak bisa kita tolak, gak bisa kita hindari, gak bisa kita pura-pura, gak bisa demi Allah. Dan sakaratul maut sampai hari ini masih misteri. Tak nunggu kita taat, tak nunggu kita jadi orang baik. Kapan nggak tahu. Mana ada dikasih informasi, kasih bocoran? Nggak ada. Allah nggak kasih bocoran. Pantas Rasulullah bilang orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Jadikanlah setiap detik, setiap saat kita untuk cari bekal mati. CBM, cari bekal mati. Kalau kata orang Jawa, GSM, golek samu mati. Ngapain mas buka kafe? Cari bekal mati Ustaz. Ngapain buka usaha bang? Cari bekal mati Ustaz. Ngapain saya buka rumah tahfiz? Cari bekal mati. Ngapain Bang Ali bikin event-event kebaikan? Cari bekal mati Ustaz. Kalau itu sudah jadi strong way, gak akan berhenti kita. Ikut saya. Kalau kita berbuat karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Coba diulang. Kalau kita berbuat karena Allah, antum melihat samping kiri kanannya, bilang mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah lindungi kita.
bekal mati. CBM. Cari bekal. Saya dari Pontianak ke Jakarta bawa koper besar cuma 5 hari. Masuk kuburan lebih dari itu, bos. Ke akhirat lebih panjang lagi. Mana bekal kita? Sholat kita belum mana. Puasa kita perlu sholatnya orang lain, zakatnya orang lain, puasanya orang lain, baca Qurannya orang lain. Itulah kenapa you are what you give tadi. Sip? Oke ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang ada RQM di ladang amal bersama. Saya nggak dipesanin sponsor, nggak ada. Ini RQM ladang kita bersama. Kita yang buat, kita yang bentuk. Di situ ada orang baca Quran. Be the part of it. Sampai kapan jadi penikmat.